Kenapa aku terbangun basah? Ini adalah salah satu misteri paling memalukan, paling membingungkan, dan paling sering disalahpahami dalam biologi manusia. Sebuah kejadian yang membuat jutaan orang di seluruh dunia terbangun dengan perasaan panik dan bertanya, apakah aku baik-baik saja? Hari ini di Sejuta Fakta, kita akan menggali mitos dan membongkar fakta ilmiah di balik apa yang kita sebut sebagai emisi nokturnal atau lebih dikenal mimpi basah. Sebelum kita masuk ke dalam detail ilmiahnya, tekan tombol subscribe di bawah ini, karena hanya di sini Anda bisa mendapatkan edukasi mendalam, terperinci, dan bebas stigma tentang topik-topik yang sering dihindari. Secara definitif, mimpi basah adalah ejakulasi spontan yang terjadi saat seseorang tertidur, umumnya terjadi selama atau setelah pubertas. Ini bukan penyakit, bukan dosa, dan bukan tanda lemah. Ini adalah mekanisme alami tubuh Anda untuk mengatur sistem biologis internal yang kompleks. Selama berabad-abad, fenomena ini diselimuti ketakutan dan moralitas yang keliru. Di era Victoria, misalnya, beberapa dokter bahkan menganggap mimpi basah sebagai tanda kelemahan moral yang bisa menyebabkan kebutaan, kegilaan, atau bahkan kematian. Mereka percaya ada teori penipisan air mani bahwa setiap emisi adalah kehilangan vitalitas yang tidak dapat dipulihkan. Pemahaman yang menggelikan namun menciptakan trauma psikologis yang mendalam bagi generasi saat itu. Untungnya, ilmu pengetahuan modern telah menghapus semua ketakutan itu. Untuk memahami fakta, kita harus menyelam ke dalam fase tidur yang paling aktif, tidur REM. Mimpi basah paling sering terjadi saat kita berada dalam fase tidur gerak mata cepat REM. Ini adalah saat aktivitas otak kita menyerupai saat kita bangun. Selama masa remaja dan dewasa awal, kadar hormon testosteron sangat tinggi. Tubuh terus memproduksi sel sperma. Anda bisa membayangkan tubuh seperti sebuah ketel uap. Jika produksi terus berjalan, tapi tidak ada pelepasan yang teratur, tekanan akan menumpuk. Mimpi basah dalam konteks biologi berfungsi sebagai katup pelepas alami, relief valve. Ini adalah cara tubuh memastikan sel sperma lama digantikan oleh sel yang baru dan sehat, menjaga saluran reproduksi tetap berfungsi optimal. Selain itu, selama tidur REM, otak terkadang mengirimkan sinyal ke area genital, meningkatkan aliran darah. Hal ini dikombinasikan dengan kurangnya kontrol sadar, seringkali memicu respons fisik yang menghasilkan emisi, bahkan tanpa adanya mimpi eksplisit. Pertanyaan inti dari judul kita, apakah ini normal? Jawabannya, menurut para ahli urologi dan seksolog, adalah sangat normal. Frekuensinya sangat bervariasi. Beberapa pria mengalaminya beberapa kali seminggu selama puncak pubertas, sementara yang lain hanya beberapa kali seumur hidup. Kedua spektrum itu normal. Lalu, kapan harus khawatir? Anda hanya perlu berkonsultasi dengan dokter jika emisi nokturnal disertai rasa sakit atau jika frekuensinya tiba-tiba meningkat drastis setelah lama tidak terjadi, yang bisa mengindikasikan ketidakseimbangan hormon yang lebih besar. Jadi, kita telah belajar bahwa terbangun dalam kondisi basah bukanlah aib. Ini adalah bagian alami dari perkembangan seksual dan kesehatan reproduksi. Tubuh Anda hanyalah mesin cerdas yang melakukan pemeliharaan mandiri. Kita harus membuang stigma dan menggantinya dengan pemahaman ilmiah. Pengetahuan adalah kekuatan, utamanya ketika itu menghilangkan rasa malu yang tidak perlu. Jika video ini menghilangkan kebingungan Anda, atau Anda merasa perlu membagikan fakta ini kepada orang yang mungkin masih merasa malu, like dan share video ini. Beritahu kami di kolom komentar, mitos kesehatan apa lagi yang harus kita bongkar selanjutnya. Sampai jumpa di Sejuta Fakta berikutnya. Tetap ingin tahu, tetap cerdas. Komen kalau kamu setuju. Dan jangan lupa subscribe.